Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali materi seputar arsitektur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kania Ratna Inten dengan nomor NIM 322110008, kelas arsitek 21C. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah media sosial oleh dosen pengampu Pak Purnama Sahrial Pradini STMT dengan tema pentingnya dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur. Seberapa pentingkah dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur bagi mahasiswa arsitektur? Oke, sebelum kita membahas seberapa pentingkah perencanaan dan perancangan arsitektur, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari perencanaan dan perancangan. Untuk perencanaannya sendiri adalah proses berpikir dan mengelola kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kreativitas dan kemampuan secara psikologis untuk menyelesaikan masalah secara konseptual dan proses mendasar dalam pola pikir yang cerdas. Apa saja sih pola pikir perencanaan itu? Untuk pola pikirnya sendiri terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu, untuk what sendiri adalah tindakan apa sih yang harus dikerjakan? Why, mengapa tindakan itu dikerjakan? Where, di mana tindakan itu dilaksanakan? When, kapan tindakan itu dilaksanakan? Who, siapa yang akan mengerjakan? Dan how, bagaimana cara tindakan itu dilaksanakan? Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan. Yang pertama adalah unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah unsur policy atau kebijaksanaan, yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, unsur prosedur. Unsur prosedur sendiri meliputi pembagian tugas serta hubungannya antara masing-masing anggota kelompok secara terperinci. Yang keempat, unsur progres atau kemajuan. Dalam perencanaan, ditentukan standar-standar mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai. Dalam istilah bahasa Inggris, standar untuk mengukur kemajuan-kemajuan suatu usaha sebagaimana direncanakan secara singkat dapat dirumuskan dengan kata-kata how many untuk kuantitasnya, how well untuk kualitasnya, how long untuk lamanya. Yang kelima, unsur program. Di dalam unsur ini tidak hanya menyimpulkan secara keseluruhannya sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan seluruh program. Lalu ada prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan sendiri ada 5 poin. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, berdasarkan fakta hari ini dan perkiraan di masa yang akan datang. Yang ketiga, futuristik. 4, fleksibilitas. Dan 5, realitas. Selanjutnya masuk ke pengertian perancangan. Perancangan adalah suatu cara berpikir untuk bertindak dalam mengumpulkan, memilih, mengolah atau analisa, menyusun atau sintesa, serta mengambil keputusan dalam suatu rangkaian aktivitas yang terorganisir dan terintegrasi sehingga menjadi suatu kesatuan serta dapat dilihat dengan jelas peranan dan kaitan antara tiap-tiap bagian. Lalu ada fungsi perancangan. Yang pertama, membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. Kedua, mendapatkan pola dan ubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Ketiga, memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. 4. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan rencana tata kota dalam rangka perizinan. Selanjutnya, aspek perancangan. Untuk aspek perancangan sendiri ada 5 poin. 1. Karakteristik fisik yang meliputi
ukuran, konfigurasi, topografi, geoteknik, dan lain-lain. 2. Iklim, yang meliputi angin, orientasi matahari, suhu, kelembapan, curah hujan, dan lain-lain. 3. Faktor lingkungan, meliputi view, vegetasi yang ada, drainase, dan lain-lain. 4. Akses strategis yang menjamin cita-cita pembangunan terlaksana. 5. Penggunaan lahan yang berdekatan dengan faktor site lainnya. Berikut contoh proses perancangan arsitektur. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri ya. Oke, saatnya sesi kesimpulan. Kesimpulan menurut saya sangatlah penting untuk seorang arsitek merencanakan dan merancang sebuah bangunan sebelum dibuat, karena seperti hal yang kita tahu, sesuatu hal sebelum dilakukan harus direncanakan dan dirancang terlebih dahulu secara matang agar semuanya terkonsep. Sama seperti halnya dengan arsitektur, yaitu seorang arsitek harus melakukan perencanaan dan perancangan terlebih dahulu bersama tim agar dapat terkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah konsep yang baik. Dan merancangnya pun harus meliputi berbagai aspek dari poin yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Karena suatu konsep yang baik atau bagus berasal dari sebuah tim perencanaan dan perancangan yang matang. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, maupun materi yang disampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.